Pertama-tama mari kita alhamdulillah Allah dan selanjutnya salawat hingga yang kiamat untuk menyaksikan waktu penanganan pagi hari ini saya membawa acara menyerahkan langsung untuk segala proses pelaksanaan dan koordinasinya kepada pengawas kita atas segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sebagian para kiai, termasuk pondok pesantren, para kepala madrasah sekecamatan Kuala Mandorbe. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan sehat yang pertama, yang kedua kesempatan amanah, yang ketiga diberi kesempatan bisa beraktivitas dalam keseharian kita. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan para sepuh, para kiai, alhamdulillah kalau ada para kiai, para tokoh hadir akan membuat keberkahan tersendiri, terutama di lembaga yang para jenengan kelola pada saat ini dan sampai kapan. Saya di sini sebagai pengawas yang diberikan amanah oleh pemerintah, tentu punya kewajiban Pak Kiai. Kewajiban saya adalah satu, bagaimana mengkoordinasikan semua madrasah yang ada di wilayah ini agar madrasah ini tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, memastikan madrasah bahwa madrasah itu tetap berlangsung kegiatannya, kegiatan proses belajar mengajar di madrasah itu sendiri. Dan yang ketiga, memastikan tentang keadaan di madrasah itu sendiri, berapa jumlah siswa, berapa jumlah guru, ya itu yang perlu kita pastikan. Apakah madrasah ini sudah mempunyai izin atau belum? Kalau memang sudah punya izin, berarti madrasah ini sudah memiliki payung. Kalau memang belum, dia buka madrasah tapi belum punya izin, tentu yang bersangkutan harus berusaha untuk mengusulkan izinnya. Karena saat ini untuk membuka madrasah itu harus izinnya dulu yang diusulkan. Kalau dulu kan ada siswanya dulu, kalau sekarang izinnya dulu. Nah, itu bedanya. Cuman izin tentu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita hendak mengusulkan ijob atau izin operasional pendidikan. Ya syarat-syaratnya apa? Jadi antaranya yang pertama harus ada tanah, baik itu tanah yang dihibahkan maupun tanah yang berupa wakaf. Satu. Kemudian yang kedua juga harus ada akte notaris. Kemudian harus ada juga kumhapnya, harus ada. Tentu juga yang tak kalah pentingnya ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang harus diusulkan. Karena saat ini untuk mengusulkan itu semuanya pakai aplikasi. Jadi apa-apa yang dimintakan di aplikasi itulah yang mesti kita penuhi dalam persyaratan untuk mengajukan izin operasional yang belum mempunyai izin tapi sudah ada siswanya. Sekarang pemerintah memberikan kemudahan, tapi mudah dalam arti kata harus mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan. Bapak yang saya hormati, kemudian salah satu di antara fungsi pengawas di antaranya adalah pembinaan terhadap madrasah yang ada. Tentu pembina utama adalah kepala-kepala yang ada di madrasah itu. Kalau dia berada di bawah naungan pondok pesantren, berarti pengasuh atau pengelola pondok itu sendiri yang menjadi pembina utama. Kita hanya melihat, memantau perkembangan, bagaimana perkembangan
perkembangan madrasah tersebut. Apakah sudah mulai semakin meningkat meningkat. Di antaranya untuk meningkatkan madrasah itu tentu satu harus melalui akreditasi dahulu. Iya, yang tadinya akreditasinya sudah mulai hampir habis, sekarang siap-siap. Nah, siap-siap untuk diakreditasi. Dan itu meskipun bukan syar'i, wajib sejarah nasional, wajib sejarah nasional. Sejarah saya tidak ada kewajibannya dari Irwan akhir ya. Tapi sejarah aturan ke pemerintahan wajib. Karena itu salah satu untuk mengangkat peringkat madrasah melalui akreditasi. Di tahun ini ada terakhir di tahun 2023 ada 8 yang diakreditasi. Tapi ada yang otomatis, ada juga yang asesor datang ke lapangan. Yang otomatis itu yaitu pertama harus mengisi dianya, melalui penanya, diisi dulu lengkap. Kemudian setelah dianya diisi sudah lengkap, nanti BAN atau Badan Eksekutif Nasional memantau. Oh, ini ternyata lengkap. Kalau dilihat lengkap, maka tim asesor tidak turun ke lapangan. Tapi kalau dilihat belum lengkap, maka tetap selalu dipantau. Nah, maka tahun yang terakhir ini ada 3 yang asesor turun ke lapangan, ada 3 madrasah. Kalau ada asesor turun ke lapangan, ya kadang kita agak ribut sedikit, ya, untuk menyiapkan segala sesuatunya. Karena waktunya itu di 2 hari, kan? Waktunya 2 hari, full itu 2 hari. Ya. Tapi kalau kita secara otomasi, paling kita mengirimkan berkas-berkas yang kita upload, ya, berkas-berkas yang kita upload dan isi dia gitu lagi di sistemnya. Lalu sekarang grade-nya naik, Pak, naik grade akreditasi. Kalau dulu di tahun 2015-2016 untuk mencapai nilai C itu 65 sampai 70 nilainya ada C. Nah, kalau dulu ya, dulu yang dinilai itu portofolio, banyak berkas sampai 8 standar yang dinilai. Sekarang tinggal 4 komponen yang dinilai. Tapi 4 komponen itu ya Pak Agus, mungkin tak jauh beda dengan 8 standar. Beliau sudah diakreditasi beliau. Nah, ya. Tidak salah tahap kedua ya Pak ya, tahap kedua. Kayaknya sebelum tablik masih nilainya belum muncul masih. Jadi untuk akreditasi ini sangat penting bagi satuan pendidikan. Jadi andai kata nanti ada informasi tentang akreditasi di madrasah yang sudah menjadi sasaran, jangan sampai lagi Pak belum siap, Pak belum. Kita siap tidak siap, mesti harus siap. Jadi intinya seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Kami biasanya datang Pak, kalau kami punya waktu longgar, kami datang ke tempat madrasah yang akan diakreditasi, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan. Nah, ya. Ini kemarin ada beberapa madrasah yang kami tidak bisa dampingi, termasuk di Tulungbakung, Parit Percis, tidak bisa dampingi karena ada kegiatan yang bersamaan. Teman kami 2 orang ada yang ke Palembang, ya. Saya sendiri masih ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan, dan kami tidak bisa mendampingi. Tapi yang lain alhamdulillah bisa didampingi. Yang kami dampingi ya rata-rata nilainya tidak terakreditasi rata-rata. Untuk pengisian dianya itu tergantung daripada madrasah sendiri Pak, karena tadi grade nilai sudah ditentukan. Kalau sekarang 71 sampai 80 nilainya C. 71 sampai 80 nilainya C. 81 sampai 90 nilainya B. 91 sampai 100 nilainya A. Ini mudah kita sekarang lihat. Lalu bagaimana supaya nilai kita ini nanti mendapat C? Tentu diisi dianya itu kita sudah tahu nih. Setelah diakumulatifkan, oh ternyata dia secara akumulatif hanya 70. Dengan demikian berarti tidak terakreditasi. Kalau mau mencapai C, minimal lah ya nilai itu 75 atau 76. Kalaupun asesor datang, jatuhnya lah 73 atau 72. Jadi kita masih punya nilai C. Tapi kalau kita udah ngambil nanti nilainya nilai 72 atau 71,
lalu ada tim asesor datang ke lapangan, tiba-tiba turun dari apa yang kita prediksi, misalkan 70 nilainya ini ya, berarti kita tidak terintegrasi. Oleh karena itu nanti dalam mengisi dia betul-betul diperhatikan dan hati-hati. Kenapa kita biar ngambil nilai tinggi dia nggak apa-apa ya kan, karena nanti ada tim yang turun, misalkan ada asesor yang turun, karena dia nanti yang menentukan, oh ini kasih sekian, oh ini kasih sekian, tentu dari hasil apa yang dia lakukan, apa yang dia verifikasi di lapangan. Tadi ini Pak Yai itu asesor datang itu ada 4 komponen yang menjadi sasaran. Pertama kepala madrasah dengan guru, yang kedua komitmen, kemudian yang ketiga adalah siswa. Ini sistem wawancara sekarang. Sistem wawancara kan gitu Pak ya kemarin itu. Jadi kepala sekolah tidak menjelaskan tek ya. Tapi komponen guru menjelaskan berbeda dengan penjelasan kepala sekolah, ya kan? Itu nanti akan mengurangi nilai. Begitu juga apa yang dijelaskan guru, dijelaskan kepala madrasah, dijelaskan komite, dan ditanya kepada siswa. Ternyata jawaban siswa beda dari yang 3 komponen, maka itu tidak mengurangi nilai. Jadi sekarang cek lapangan, verifikasi lapangan, langsung wawancara langsung di lapangan. Itu tim asesor yang saat ini. Nah, dia performan ya saat ini. Dokumen tidak begitu terlalu di ya dokumennya. Nah, ini. Yang penting ada kesesuaian antara kelompok A, B, C, D, bahasanya sinkron ya di lapangan. Maka itulah yang diharapkan oleh asesor. Jangan sampai nanti ada kalimat si A begini penjelasannya, si C begini penjelasannya. Kita akan memberi nilai. Ini bocoran, ini bocoran. Bagi yang belum, ya bersiap-siap. Ya misalkan nih kan ada yang secara otomasi nih kemarin nih kan tahun 2025 Pak sudah selesai SK-nya. Ya bisa aja tahun 2024 nanti sudah diminta oleh Badan Administrasi Nasional untuk diaktifkan, baik itu secara otomasi maupun itu secara asesor turun langsung. Antara yang asesor turun langsung dengan otomasi, kalau menurut saya ini ya lebih nyaman ya asesor turun langsung. Kenapa? Karena asesor sekaligus memberikan bimbingan pada kita. Ini yang perlu dijadikan, ini yang perlu disiapkan begini. Kalau otomasi kan melihat secara kolektif aja Pak ya. Jadi kalau secara kalau yang otomasi itu yang terkait dengan masalah akuntansi. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan masalah implementasi kurikulum Merdeka Pak ya. Kita tahun 2024 pemerintah sudah berubah. Jadi kita secara masif sudah wajib melaksanakan kurikulum 2024 kurikulum Merdeka ini ya. Kalau Kementerian Agama mulai menerapkan kemarin tahun 2022 yang menjadi pilot proyeknya ada 17 madrasah. Kemudian di tahun 2023 ini sudah berapa puluh ya, ada 70-an. Kemudian di tahun 2024 secara keseluruhan dan secara masif sudah melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Dan sekarang gimana Pak yang belum diiklan, yang belum di workshop, yang belum mendapatkan informasi? Maka itu yang kami lakukan Pak Kiai melalui kegiatan-kegiatan KKN. Kami bawa narasumbernya untuk menyampaikan item-item apa aja yang perlu disiapkan oleh madrasah menyongsong berlakunya implementasi kurikulum Merdeka. Itu satu. Yang kedua, kita sudah bentuk beberapa MGMP. Ini sudah 2 kecamatan yang sudah kami bukukan tadi, termasuk Sungai Raya. Kemarin kita di Sungai Kakap. Dari MGMP itu saya jadikan 4 rumpun. Ada 4 rumpun. Ada rumpun bahasa, ada rumpun PAI, ada rumpun sains, dan ada rumpun sosial. Ini kami pecah seperti itu untuk memudahkan mengkelompokkan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing. Misalkan rumpun PAI, apa aja tuh ya, Al-Quran, Fikih, Akidah, SKI. Ini rumpun PAI. Kemudian rumpun bahasa apa aja? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini satu rumpun. Kemudian ada lagi rumpun sains, termasuk matematika, fisika, dan lain-lain yang terkait dengan masalah ilmu ekstra.
ada lagi rukun sosial. Rukun sosial itu diantara PKN, GPS, geografi, ya, ekonomi, itu masuk rukun sosial. Kita sudah kukuhkan kemarin cakap 4 rumpun itu. Di Sungai Raya 4 rumpun sudah kita kukuhkan. Nah ini, misalnya tanggal 18 saya ke Teluk Pakedai tadi mengukuhkan 4 rumpun yang di wilayah kerja wilayah kerja Rasong, Teluk Pakedai, Batu Ampar dengan Kubu. Nah ini kita di wilayah Bola Mandor B ini, maka kita rembuk hari ini. Jadi kita rembuk hari ini, saya serahkan pada para pengasuh, pada para kepala apa keinginannya yang akan kita kerjakan dulu. Apa yang akan kita kerjakan dulu? Apa kita kita aktifkan kembali dulu KKM, ya, supaya KKM ini betul-betul nanti menjadi motor penggerak. Setelah itu baru fokus MGMP-nya kita bentuk. Ini saya serahkan pada para kepala madrasah yang pada hari ini kita dalam rangka koordinasi. Hasil rapat ini nanti akan saya bicarakan dengan Pak Kasih. Kalau memang Pak Kasih nanti memfasilitasi, ya, atau memberikan ruang untuk rapat di mana, ya, Pak Kasih yang undang kepala madrasah bisa wilayah kerja kepala madrasah ini kita bersama-sama nanti bersama. Kalau memang perlu kita kita perkuat kembali pengurus KKM yang ada, kita perkuat kembali. Kalau memang perlu diresapel, kita harus resapel kembali bersama-sama. Supaya apa? Supaya kegiatan ini tetap berjalan. Mungkin itu sebenarnya apa yang disampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo.